Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal refleksi dwi mingguan pembelajaran pada modul 2.1 ini saya awali dengan kegiatan pretest yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023. Kemudian setelah itu masuk pada materi memenuhi kebutuhan belajar murid dengan sistem pembelajaran merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richards, Crouch, dan Morrison pada tahun 2011. 4C merupakan Connection, Change, Concept, and Challenge. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richards, Crouch, dan Morrison pada tahun 2011, yaitu 4C. Merupakan yang pertama, Connection. Apa ketertarikan antar materi yang didapat dengan peran Anda sebagai guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dan praktik yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga ada konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Mulai dari diri modul 2.1. Pada tanggal 8 Februari 2023, saya mulai kegiatan pendidikan guru penggerak pada alur mulai dari diri dengan penuh semangat dan antusias. Pada alur mulai dari diri secara daring melalui LMS, saya melakukan refleksi diri dengan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan keragaman murid di kelas. Tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi keberagaman murid dan pembelajaran yang telah saya lakukan untuk menghadapi keragaman murid tersebut. Kemudian, saya juga memberikan tanggapan terhadap paparan jawaban yang disajikan rekan calon guru penggerak lainnya. Eksplorasi konsep. Pada tanggal 8-10 Februari 2023, di alur eksplorasi konsep mandiri melalui LMS secara daring, saya menjawab beberapa pertanyaan dan tanggapan berkaitan dengan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid, kesiapan, minat, dan profil belajar, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Pembelajaran abad 21 dan melakukan refleksi, kumpulan jawaban dan tanggapan saya pada alur eksplorasi konsep model 2.1. Pada tanggal 10-11 Februari 2023, di alur eksplorasi konsep forum diskusi, saya menyimak dan menuliskan isi dari 2 video berkaitan dengan strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran dan penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, saya juga memberikan tanggapan terhadap hasil-hasil jawaban peserta calon guru penggerak lain. Di akhir kegiatan alur eksplorasi konsep pada tanggal 15 Februari 2023, saya menyimpulkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freire. Kemudian diagram Freire tersebut saya unggah ke LMS. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 di alur ruang kolaborasi 1, saya bersama kelompok guru SMP ditugaskan untuk mengamati, menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dari sebuah teks tentang kebutuhan belajar murid dan cara pemenuhan yang dilakukan. Strategi diferensiasi dan penilaian yang dilakukan berdasarkan video yang diamati. Kemudian, atas kesepakatan kelompok membuat bahan presentasi untuk kegiatan ruang kolaborasi. Pada tanggal 15 Februari 2023, saya bersama kelompok guru SMP melakukan presentasi dan tanya jawab hasil kegiatan ruang kolaborasi 1
yaitu hasil pengamatan terhadap artikel skenario kasus SMP berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mengunggah tugas ruang kolaborasi. Demonstrasi kontekstual modul 2.1. Pada alur demonstrasi kontekstual, yaitu tanggal 17 Februari 2023, saya membuat dan mengunggah RPP berdiferensiasi ke LMS. Kemudian saya berikan tanggapan atau umpan balik terhadap RPP berdiferensiasi yang dibuat oleh rekan calon guru penggerak lain. Pada tanggal 17 Februari 2023, saya juga telah melengkapi dan mengunggah RPP berdiferensiasi yang telah saya buat ke LMS pada bagian unggah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1. Elaborasi pemahaman 1. Pada tanggal 15 Februari 2023, saya bersama kelompok guru SMP melakukan presentasi dan tanya jawab. Hasil kegiatan ruang kolaborasi 1 yaitu hasil pengamatan terhadap artikel skenario kasus SMP berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mengunggah tugas ruang kolaborasi. Elaborasi pemahaman 2 dan koneksi antar materi modul 2.1, aksi nyata modul 2.1. Connection, keterkaitan antar materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 ini diawali pretest pada tanggal 8 Februari 2023. Kemudian pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yang diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Challenge, ide, materi, pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain: yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat, ada beberapa bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid saya antara lain. Yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua, berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelesaikan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Dan selanjutnya, penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan. Change. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan diri dari saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun sekolah. Saya merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memenuhi atau memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Akhirnya, saya mencari tahu lebih dalam akan kebutuhan murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman dan nyaman belajar.
sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran, juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih, itulah video jurnal 2 mingguan kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari awal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.